Ya, acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu karena pemateri sudah berada di tengah-tengah kita, yakni berbagi pengetahuan dan praktik baik tentang studium jurus BK. Jurus 3 yakni tumbuhkan resiliensi. Kepada pemateri dengan hormat dipersilakan. Let's check. Thank you. Ya, oke ya. Baik Bapak Ibu hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, Masya Allah. Oke ya, karena ini masih pagi-pagi dan coba kegiatan kita ini bakal sampai jam 1 lah kira-kira. Jadi untuk memulai sebuah kegiatan itu butuh semangat pagi dulu, semangat yang luar biasa yang nanti insya Allah akan tertularkan sampai selesai kegiatan. Namun sebelum kita mulai ke pengibasan ataupun berbagi praktek baik tentang 7 jurus BK, saya memaparkan dulu sedikit untuk menyamakan persepsi kita semua Bapak Ibu hebat tentang kenapa sih kita mesti belajar itu harusnya kan guru BK saja gitu kan. Tapi ini Bapak Ibu ya, Masya Allah ini ada salah satu program yang dikeluarkan oleh kementerian atau Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai bekal bagi kita semua para guru-guru. Nah, saya langsung saja silahkan dilihat dulu slide-nya. Ayo, nah, pembelajaran kita hari ini, aktivitas kita hari ini itu dirancang dengan pendekatan pembelajaran model ARKA. Apa itu ARKA? A. Aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Nah, di sini di aktivitas, jadi Bapak Ibu tidak usah tegang-tegang, nanti ini kita seru-seruan kan? Nanti ada aktivitas di mana bisa melalui permainan, simulasi, permainan peran, video ataupun studi kasus. Dan nanti juga bakal ada nanti yang berperan di sini bisa jadi buat drama lah. Nanti kita akan kerjasama dengan peserta yang lain. Kemudian ada refleksi setelah kita melakukan aktivitas, kita merefleksi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita menyamakan persepsi di konseptualisasi, ada teori, fakta, data, dan paduan. Dan yang terakhir adalah aplikasi. Aplikasi ini Bapak Ibu bisa kita praktekkan langsung di kelas ini, bisa juga nanti setelah kita keluar dari ruangan ini. Gitu. Oke. Lanjut. Rekor. Ini tolong diperhatikan baik dari Bapak ya. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk memperhatikan di atas 3 prinsip kegiatan. Pertama, merasa merdeka. Jadi setiap orang yang hadir di sini itu merasa merdeka untuk mengeluarkan pendapat mereka, ide mereka, ataupun berbagi pengalaman. Jadi jangan nanti kaget kalau tiba-tiba saya tunjuk, Ibu bisa jadi berbagi pengalaman. Tapi kalau memang tidak apa-apa juga. Tapi saya mengharapkan semua bisa berbagi, sharing. Karena tadi pendekatan kita pakai itu apa? Jadi tidak ada di sini. Kalau tadi mungkin Pak Sarwan bilang pemateri, no, saya mengatakan saya bukan pemateri. Saya adalah fasilitator yang memfasilitasi Bapak Ibu dalam memahami sebuah jurus tadi ya, jurus 3 yang akan kita bahas nanti dan jurus 6. Nah, semua peserta yang hadir dengan kapasitas untuk belajar dan bertindak atas dasar kesadaran internal. Jadi tidak ada paksaan, saya harap dengan kesadaran internal kita mau belajar supaya lebih seru ikut kegiatan. Karena kalau terpaksa jadi itu juga susah. Iya. Kalau diajak bicara juga tidak akan mau karena ya sudah mau punya dari awal sudah dibangun sudah tidak bertema gitu. Yang terakhir, nah ini yang terakhir. Setiap orang adalah sumber informasi. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini keluarkan pendapat Pak tentang apapun yang nanti akan kita bahas. Karena itu adalah bentuk informasi yang akan kita dengar semua dan bisa menjadi pemahaman baru bagi kita. Karena masing-masing orang tadi itu akan beda-beda pandangannya, tergantung dari persepsi mereka masing-masing. Ya oke, baik Ibu Bapak bisa berdiri semua dulu sebelum kita mulai kegiatan. Ya, saya perkenalkan jingle tadi ya.
yaitu tumbuhkan resiliensi. Iya. Iya, oke. Kenapa langsung jurus 3? Kenapa bukan 1, 2, 3? Baik Bapak Ibu, karena kami punya on the job learning itu khusus untuk pekan pertama pengibasan di sekolah-sekolah masing-masing 2 jurus saja. Gitu. Jadi hari ini saya memilih jurus ketiga tumbuhkan resiliensi dan jurus ke-6 yaitu bangun kolaborasi. Gitu. Jadi 2 saja. Nanti insya Allah kedepannya setelah ibarat kan sekarang saya ini lagi uji coba ya. Uji coba. Iya. Iya, kenapa saya memilih dari semua kegiatan yang ada di atas ya? Kenapa saya memilih salah satunya tumbuhkan resiliensi? Karena memang sekarang banyak fenomena yang butuh banget nih untuk kita belajar bagaimana menumbuhkan resiliensi dari peserta didik kita. Oke, ya sebagaimana tadi yang saya gambarkan bahwa aktivitas kita ini dimulai dari aktivitas, refleksi, dan konsep serta aplikasi. Nah, oke. Ada yang bisa membacakan? Pak Jupri bisa? Dengan ekspresi silahkan bacakan di atas Bapak Kabit. Dengan ekspresi mungkin maju ke depan Bapak. Maju di sini. Cek 1 2. Ya. Oke, selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai perbekal, kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Ya, siapkan diri dan konsentrasi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman fixed mindset akan menghalangi. Ya, lawan dan kalahkan semua itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Oke. Terima kasih ya Bapak Jupri, Masya Allah. Jadi para pendengar, kenapa ditumbuhkan resiliensi ini kita diucapkan selamat datang di Bukit Kayu. Iya, ada yang bisa menyampaikan sedikit kenapa Bukit Kayu? Kenapa bukan Pulau Komodo atau pantai? Iya, kenapa bisa kita? Pokoknya Masya Allah suara-suara ini sangat terharga. Nah, maksudnya ini mungkin kayak nama tempat atau apa? Ya kan ceritanya kita ini berada di Padepokan Bumi Kinasih yang masing-masing jurus punya tempat tersendiri untuk kita mengambil ataupun menimba ilmu. Gitu. Ada ya? Ya oke, silakan Pak Jupri. Ya. Bisa Bapak? Cek 1 2. Oke. Oke. Oke, kenapa di sini digunakan Bukit Kayu ya, bukan restoran, bukan kafe, bukan mall, ya? Karena menurut saya yang untuk mengenali jurus-jurus itu biasanya itu menggunakan kata-kata yang yang sifatnya Bukit Kayu itu kan identik dengan tempat yang alami, ya, banyak kayunya, seperti itu. Ya, dan mungkin juga tidak mungkin kan kalau kita melakukan di mall, di hotel, di restoran yang mungkin bahasa-bahasa seperti ini mungkin yang suasananya hening tanpa ada unsur-unsur yang lainnya, mungkin lebih fokus mungkin kalau kita lebih belajar menjadi pendekar di tempat-tempat yang seperti itu. Oh iya, oke. Masya Allah, untuk Pak Jupri. Iya. Terima kasih Pak Jupri. Ya, jadi kenapa Masya Allah ya tadi penggambarannya kayu sebenarnya itu menggambarkan sesuatu yang kokoh dan kuat, ya kan? Walaupun diterpa dengan angin topan dan sebagainya, dia tetap tumbuh kokoh. Berbagai halangan dan rintangan yang menghadapi kayu, dia tetap berdiri itu dan mengeluarkan atau memberikan udara yang segar bagi penduduk bumi. Nah inilah kaitannya dengan tumbuhan resiliensi, di mana kita harapkan kita sebagai guru itu mampu menumbuhkan daya lenting atau resiliensi peserta didik kita agar mereka tetap kokoh menghadapi berbagai macam tantangan dan kegagalan yang mereka alami dalam kehidupan.
Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, saya mau bentuk dulu tim. Kita bagi 4 tim saja. Berhitung saja nih. Atau mau langsung perempat-empat atau perhitung 1, 2, 3, 4 sampai 3, 4. Berhitung supaya Ya oke, kita mulai dari Ibu Anti dulu nih. 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, Bapak juga mau?
Semua kartu harus habis Bapak Ibu. Ya, sebanyak setinggi ya, menara setinggi mungkin bisa kita. Ada yang sudah berhasil sampai setinggi mungkin menaranya? Saya setinggi Gunung Himalaya. Di Gunung Himalaya. Oke. Ya, oke, semangat Bapak Ibu. Bentuknya bebas tuh Bu. Bebas. Bebas, bentuknya bebas. Siapa tahu ada bentuk-bentuk lain yang lebih ini, tidak apa-apa. Padahal yang beratnya di Ada yang mau pakai bantuan? Ada yang butuh bantuan dengan selotip boleh? Bisa. Kalau ada yang mau silakan. Kalau ada yang mau butuh silakan. Bantuan selotip bisa silakan. Ini ada. Kalau butuh. Oke, aku majuin terakhir. apa? Kayak baru mulai. Kayak baru mulai gitu. Ya, oke. Kira saya mau tidak tahu ternyata kayak begini. Kalau ada pun jatuh. Sekali satu lagi. Oke, semangat. Semangat. Ya, oke. Jatuh kamu selagi. Silakan. Ya, sudah ada yang mulai terbangun dua susun menaranya. Ada juga yang sudah kokoh di bawahnya. Di barisan pertama, di bangunan pertama. Ya, oke. Oke, 2 menit terakhir. Ya, silakan. Oke, ada yang sudah coba panjang bagaikan terowongan.
Iya. Insya Allah sudah ada yang 3 susun menaranya. Hihi. Mana bapak ibu sini? Satu menit terakhir. Iya ya, karena masih jauh di perjalanan tak ke depanmu. Apa ini aja? Ya. 1 menit terakhir. 2008. Bila saja sama menara ini udah menara orang. Oke, sudah ada beberapa yang menaranya 3 susun. Oke. Satu. Oke, ada yang sudah selesai, Masya Allah. Saya hitung mundur ya Bapak Ibu. Dari 10 9 8 7 6 Jeng 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 2
di sini juga kerjasama dalam kelompok kami betul-betul terjalin. Dan kalau itu tidak apa-apa, kita lanjut lagi. Oke. Masya Allah tuh sekali luar biasa. Selanjutnya perwakilan dari kelompok apa? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini banyak memberi pelajaran bagi kelompok kami ya. Di awal kami itu masih belum menemukan kesepakatan bagaimana karena masing-masing memiliki materi dan cara. Akhirnya kami mencoba dulu. Nanti di menit-menit terakhir kami baru memiliki kesepakatan. Dan alhasil dalam 1 menit terakhir bisa membangun 2 tingkat menara. Meskipun itu sudah jadi titik terakhir, namun dalam perjalanan banyak kegagalan dan kami tidak akan menyerah. Pasti ada jalan untuk menyelesaikan tantangan ini. Kami berusaha bekerja sama dan akhirnya bisa sampai pada tujuan. Iya, oke. Selanjutnya kelompok di sini kan kelompok tadi Ibu siapa? Ibu Tiri, atau Ibu mana? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang untuk kelompok kami itu kelompok yang paling banyak tantangannya ke sini. Karena aku kipas tahu ya, tantangannya juga ada 2 anak-anaknya. Ya. Tapi akan diusung itu anak akan mengganggu. Ambil lagi. Jadi untuk yang kami tetap karena kalau kami tidak bisa memenuhinya, saya punya ide ambil kertas karena kan matanya izin. Kemudian ambil kertas terus sempat tadi melirik ke kelompok sebelah. Kartunya dia kasih lipat. Jadi menyantai di kelompok sebelah dilipat-lipat dan akhirnya bisa dibangun menaranya sedikit demi sedikit. Iya, oke, Masya Allah. Ya. Silakan kelompoknya Bu Wanti baru lagi ke kelompoknya Ibu Risma siapa yang mau bicara? Ya, silakan tadi mewakili kelompoknya. Terima kasih atas kesempatannya. Dari kelompok kami sebenarnya menaranya sudah berdiri tadi, sudah kokoh. Hanya memang karena di samping kami juga kelompok yang banyak gangguan, jadi kami banyak. Tapi dalam permainan ini banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari bagaimana dalam kerjasama tim kita bisa mendirikan menara, bagaimana memberikan pendapat, bagaimana supaya menara itu bisa berdiri, ya seperti itu. Jadi harus ada strategi, kemudian kolaborasi juga, meskipun selalu gagal dan meskipun sampai akhir kelompok kami gagal, tapi banyak pembelajaran yang bisa kami ambil. Iya, Masya Allah. Oke, kelompok terakhir silakan Ibu Wanti atau Ibu Umi. Ada yang lainnya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi untuk kelompok kami tadi sama kelompok seperti kelompok lainnya mungkin banyak menemui hal dan rintangan. Namanya sudah kartunya juga licin, sudah di-double juga dan dipakai selopin, tapi tetap yang berdiri itu ya satu baris. Di situ begitulah problemnya. Kemudian kekurangannya mungkin juga dari saya sendiri, tadi itu yang menyusun anti masak ya. Jadi hambatannya dari dalam diri saya sendiri ya. Itu saja. Tapi meskipun begitu, kelompok kami tetap mencoba segala cara bagaimana agar supaya meskipun sedikit yang mungkin bertahan, tapi setidaknya kelompok kami sudah mengusahakan segala cara. Oke, Masya Allah.
Itu ketika awal berdiri kemudian roboh lagi. Dan mungkin perasaan yang dirasakan Pak Dedi, Bu Risma dan Bu Siti, saya melihat prosesnya Masya Allah tadi sudah sangat tinggi kemudian roboh lagi, itu pasti luar biasa. Atau Bu Siti mungkin bisa gambarkan bagaimana tadi perasaannya ketika jatuh lagi kembali. Apa yang dirasakan tadi? Luar biasa. Oke. Jadi tadi kita sudah banyak strategi yang kita gunakan, mulai dari melipat-lipat kertas supaya bisa berdiri, dikasih bantuan selanjutnya, tapi kita masih berusaha gunakan yang apa yang ada. Pas sampai di mencapai puncak itu hormon adrenalin itu semakin meningkat. Masya Allah. Sekali aja tuh rasanya hebat ada, tapi tetap semangat untuk merubah kembali supaya bisa sampai sempurna. Intinya itu berusaha dan sampai bisa kokoh atau kita jadi yang terbaik kalau kayak tadi. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi Ibu Bapak, anak-anak kita pun dalam perjalanan hidup mereka, terutama ketika mereka menempuh pendidikan ya, juga mengalami hal yang serupa. Entah itu mereka gagal dalam sebuah permainan, mereka kalah dalam permainan, bahkan mungkin nilainya yang sudah motivasi belajar tapi akhirnya nilainya rendah. Terkadang rasa ini yang membuat mereka akhirnya merasa terjatuh dan bahkan ada yang sudah tidak mau lagi untuk berusaha. Dan inilah tugas kita sebagai guru, pendidik, dan pembimbing agar kita mampu menumbuhkan rasa bangkit itu, rasa kepada rasa yang bahwa kita tuh bisa. Gitu. Kita menggambarkan ke anak-anak bahwa kita boleh kalah, tapi bukan berarti kita tidak bisa bangkit kembali. Iya, oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Kita untuk lebih memahami apa itu resiliensi atau daya lenting, kita lihat video ini. Ya, oke. Ya, mungkin saya butuh bantuan nanti ini dari Pak Cipri karena kebetulan ini bahasanya pakai bahasa Inggris. Ya, bukan bahasa Korea. Oke, kita saksikan sama-sama dulu. Learning well. Punya begitu dulu. Who does it look like? Who is the strongest in Buat life? kita sendiri. Come on, please. Oh, yang kira. And he's going to try. Kita coba lagi. Ready, John? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means if very fast. Very nice. Oke. Ya, saya akan mungkin ke Pak Jupri tadi. Kira-kira apa tadi maksud dari video tadi? Okay, thank you so much. Ya. Kalau saya tadi waktu tidak sempat membaca semua teksnya, ya jelas tadi itu ibu gurunya itu memberikan pelajaran dari toy atau mainan untuk apa? Memberikan pelajaran bahwa untuk
menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi itu harus ada usaha seperti itu. Di situ disemangati, harus bisa cepat, harus giat, ya, lebih ini. Di situ. Kurang lebih seperti itu ya di video itu. Oke, terima kasih Pak Jupri. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat? Atau kita langsung saja ya. Tadi bagaimana mainan itu ketika bahkan dijatuhkan sama orang yang paling kuat sekalipun di kelas itu, tapi dia tetap bangkit atau bangun kembali. Nah itulah makna dari resiliensi atau daya lenting. Nah untuk lebih memahami kita lanjut ke slide berikutnya. Silakan Ibu Bapak bisa dilihat. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres ataupun trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat menghadapi tantangan. Ya, itulah pengertian dari resiliensi itu sendiri. Jadi kalau kita jatuh, kejatuhan atau kegagalan itu menjadikan kita malah semakin tumbuh kuat, Bapak Ibu. Ya. Dan kenapa sebenarnya resiliensi ini penting untuk kita bahas? Ya, bisa kita saksikan bersama-sama, Bapak Ibu. Bisa lihat ya. Ini salah satu fenomena yang sangat mengkhawatirkan bagi kita ya. Miris sebenarnya. Sering dileceh tamunya ayah, anak SD Banyuwangi tewas gantung diri. Tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, ini fakta yang terjadi di sekitar kita, di negara kita tercinta Indonesia. Anak sekecil ini masih SD, mereka tuh harusnya memikirkan bermain dan sebagainya, tapi bahkan sampai bunuh diri. Gitu. Apa yang menyebabkan? Bukan karena mereka lemah, tapi terkadang mereka tidak punya ruang dukungan dan kekuatan di sekitar mereka yang mampu mengajak mereka untuk kembali bangkit dari tekanan yang mereka rasakan. Gitu. Mungkin saya minta pendapatnya Ibu Siti dulu sedikit. Kenapa Masya Allah sekali, sungguh emosional. Sebenarnya saya juga mau menangis nih, cuma Masya Allah. Silakan Ibu Siti ya. Luar biasa. Ya ini menggugah perasaan kita ya, karena kita sebagai seorang ibu, bagi orang tua yang di rumah, dan sebagai pendidik tentunya. Kasih tahu kita dulu perasaan Pak. Iya, Bapak ini. Iya. Iya ya. Ini fakta ya di sekitar kita itu luar biasa banget. Bukan, ya, udah kalau tidak sanggup untuk bercerita dulu, kita lanjut saja dulu. Nah ini ya, perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa terkadang ketika mereka atau anak-anak kita tidak tahu bagaimana cara menumbuhkan resiliensi mereka akan memilih jalan yang paling gelap, yaitu salah satunya tadi adalah bunuh diri. Apalagi kita tahu generasi kita sekarang yang sering dijuluki sebagai generasi strawberry atau generasi yang di luarnya cantik tapi di dalamnya rapuh. Gitu. Sebenarnya istilah ini memang disematkan karena fakta yang ada, tapi Bapak Ibu bukan berarti kita mendukung istilah generasi strawberry ini ya, karena kita punya peranan penting bagaimana menjadikan mereka kuat dan tumbuh kembali. Bagaimana kita mendampingi mereka, memberikan mereka dukungan. Karena kembali lagi, dukungan itu bukan cuma sekedar mungkin di rumah. Ya, kita tahu bahwa sistemnya semua itu saling berkaitan. Tapi tugas kita sebagai seorang pendidik, kita juga punya peranan penting untuk menjadi pendukung bagi siswa-siswi kita. Oke, kita lanjutkan. Oke, bisa diperhatikan self resilience, ada beberapa faktor yang bisa mendukung dari resiliensi itu sendiri. Kesadaran diri, self awareness, kemudian bagaimana mereka berpikir positif, kemudian emosi yang stabil, mampu beradaptasi, kemudian punya
kemudian ada self compassion atau punya rasa kasih sayang terhadap dirinya sendiri. Dan yang terakhir yang akan kita bahas hari ini di sini, growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Oke. Kenapa pola pikir bertumbuh tadi ya Bapak Ibu? Karena resiliensi, karena growth mindset ini adalah akar dari awal mula dari resiliensi itu sendiri. Ya, kita dengarkan dulu cerita yang akan saya sampaikan. Cerita si A dan si B. Mereka adalah anak kecil atau kembar. Ayahnya seorang pemabuk. Tiap hari dia pulang dan melakukan kekerasan kepada ibu dari si kembar ini. Dan itu disaksikan sama si kecil ini, si kembar ini. Kemudian setelah dewasa, ternyata si A mengikuti jejak bapaknya, menjadi seorang pemabuk, suka memukul dan menjadi pembuat onar. Tapi di sisi lain, si B, dia malah menjadi orang yang sukses dan jauh dari minuman keras. Sekarang mungkin saya bertanya, ibu bapak, mereka tumbuh di lingkungan yang sama, di keluarga yang sama, tapi kenapa bisa hasilnya berbeda? Oke, ya, silakan bapak. Ya, saya punya adalah sumber informasi. Ya, oke. Kenapa? Bagi saya ini yang membedakan itu adalah kemampuan atau pola pikir seseorang. Karena ketika kita menghadapi suatu hambatan atau tantangan yang menentukan kita berhasil atau tidaknya adalah bagaimana cara kita menghadapi suatu masalah, dan itu terbukti dari cara berpikir seseorang. Oke, masya Allah, tepuk tangan. Lanjut, Ibu Mita ya, tepuk tangan. Ibu Umi, silakan sebelum kita ke Ibu Tika mungkin, Ibu Tika. Jadi apa yang terjadi antara A dan B meskipun kembar itu mengalami situasi yang sangat berbeda. Jadi sama pendapatnya tadi Pak Salman itu kembali lagi pengaruh dari pola pikir masing-masing individu. Jadi meskipun kembar itu pemikiran atau pola pikirnya berbeda. Mungkin A karena sering melihat ayahnya, orang tuanya berperilaku seperti itu, jadi dia juga menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang umrah, hal yang biasa. Sedangkan B bisa saja berpendapat bahwa dia tidak ingin mengalami atau menjadi seorang sosok yang seperti ayahnya, makanya dia mengubah pola pikirnya agar bisa menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Ibu Umi, masya Allah. Jadi Bapak Ibu bisa kita lihat ya dari pernyataan tadi jelas sekali bahwa si A mungkin dia berpikir bahwa bapakku saja begitu, ya bapak saya juga begitu. Ini bisa kita saksikan dan bisa kita juga lihat fenomenanya di sekitar kita, Bapak Ibu ya. Anak yang mungkin bapaknya merokok dan sebagainya, maaf ya yang merokok. Tidak pasti ada fakta di sekitar kita yang bahkan minum-minum itu karena didukung sama orang tuanya. Dalam arti yang orang tuanya abai gitu. Jadi mereka pun akhirnya seperti itu. Ya mungkin di antara kita punya semua pengalaman di mana kita punya pengalaman yang menyakitkan, tapi kita punya pemikiran lain yang bisa membuat kita bangkit dari pengalaman yang menyakitkan itu. Dan di sini mungkin berpikir bahwa bapakku seperti itu dan saya tidak ingin seperti bapakku. Kalau bapakku terpuruk, maka saya harus bangkit. Ini menggambarkan bahwa kita tidak boleh kita tidak boleh menyerah pada keadaan ataupun takdir yang mungkin bisa kita ubah gitu. Sesuatu kondisi yang bisa kita ubah tidak mesti kita harus menyerah dan mengikuti alurnya. Nah, itulah dasar juga dari growth mindset tadi. Oke. Ini untuk lebih jelas ya perbandingan atau perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset. Bisa dilihat Bapak Ibu. Kalau Anda pakai
fixed mindset. Bisa kita lihat kesuksesan. Tes check. Ya. Kalau fixed mindset, mereka mengatakan saya check. Tes check. Ya. Saya bisa sukses jika saya punya bakat. Kemudian mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Ada juga di belakang tabel ini. Ya, oke. Kegagalan, saya menyerah. Mindset, saya akan coba lagi. Dan itu sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Bagaimana kita berusaha kembali? Kesulitan, saya tidak bisa. Kalau bermindset, saya belum bisa. Ini pengalaman yang saya rasakan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga banyak siswa kita yang ketika ditanya, tidak bisa kan Bu? Tidak betul sama sekali. Tidak ada nih Bu, tidak ada harapanku, gitu. Iya karena saya sering, saya ibu tidak bisa sekali, maka saya tidak betul sekali menyerahkan, gitu. Ini ya, ya ini yang perlu kita ubah karena bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Belum bisa berarti kita masih bisa dong. Gitu. Masalah, ketika mereka menghadapi masalah, mereka mengatakan mengapa masalah ini terjadi pada saya. Tapi kalau mindset, dia akan berusaha mencari solusi. Yang Bapak Ibu lakukan tadi kan tidak menyalahkan keadaan. Kenapa ini ada gangguan, kenapa ini angin, kenapa isi lantai, tidak kan? Tapi Bapak Ibu mencari solusi bagaimana caranya supaya saya tetap membangun menara, gitu. Kemudian masalah kritik, ketika dikritik, nah bagi kisah mindset dia akan merasa sakit hati ibu nih. Banyak anak sekarang Bapak Ibu, bahkan ya saya mendengar cerita yang anak ibu sakit sekali sama guru itu, kenapa sekali ini lebih baik begini, gitu. Itu karena tadi ya penggambaran anak-anak kita belum punya mindset juga. Bisa jadi itu sampai terjadi sama kita Bapak Ibu. Tidak dimungkinkan dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita dapat kritik, ketika orang memberikan saran dan masukan kita pun merasakan itu. Tapi bagi orang yang berpikir mindset, dia akan memahami bahwa setiap apa yang menjadi kritikan orang lain bagi saya itu adalah masukan bagi saya untuk saya memperbaiki diri. Karena tidak mungkin kita kritik kalau tidak ada sesuatu, gitu. Oke ya, kita lanjut Bapak Ibu. Silakan buka lembar kerjanya Bapak Ibu. Silakan dipilih, bisa di checklist atau dihindari apapun saja. Silakan dipilih. Nanti kita akan lihat apakah kita fixed mindset atau grow mindset. Ya, silakan Ibu Bapak. Ya, silakan. Oke, sudah Ibu Bapak? Sudah? Oke. Kalau sudah kita saksikan
yang bersama-sama. Ya oke. Itu Masya Allah. Nah sebenarnya tidak ada jawaban benar dan salah Ibu Bapak. Ini sebenarnya hanya menggambarkan ke kita bahwa kita posisinya ada di mana. Apakah kita fixed mindset atau grow mindset, agar kita bisa tahu dan bagian mana yang harus kita tumbuhkan. Oke Bapak Ibu, di bagian mana yang harus kita tumbuhkan? Iya. Iya, ya, jadi tadi tidak ada benar salah, tadi cuma penggambaran kita ya Bapak Ibu. Oke, sudah dicek Bapak Ibu? Bisa kita lanjut? Iya. Oke, kita lanjut. Nah, mungkin guru biologi lebih paham juga tentang neoplastisitas. Jadi Bapak Ibu tahu tidak sebenarnya otak kita ini, gitu kan? Itu bisa seperti apa ya? Seperti jalan-jalan setapak yang kecil, kemudian lama-kelamaan kalau selalu dilewati itu bisa menjadi jalan tol. Ya mungkin contoh realnya jalan kita ke Polo ya, Budi. Maka yang awalnya cuma satu si motor, kalau ketemu motor menyingkir satu, sekarang Masya Allah luar biasa sudah luas gitu jalannya. Dan ini digambarkan Bapak kita ya. Neuroplastisitas adalah mekanisme biologis yang mendasari growth mindset. Setiap kali individu dengan growth mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Jadi semakin sering kita menghadapi tantangan Bapak Ibu, otak kita itu ibarat kata dia terkoneksi satu dengan satu. Nah ini nih yang bahayanya, karena anak-anak kita sekarang lempeng sekali. Barang dikasih sedikit tantangan, tidak bisa menyerah. Padahal setiap kegagalan yang kita lewati merupakan salah satu cara untuk mengkoneksikan otak-otak kita, sinyal otak-otak kita. Gitu. Jadi tadi semakin sering, jadi dasar dari mindset ini ya, otak ini ya, bahwa semakin sering kita belajar dan berlatih, maka kita akan bisa. Gitu. Makanya kalau tips ya, kalau saya pribadi itu setiap kali memang susah kerja, terutama kayak soal matematika, atau kalau kita membuat tulisan dan sebagainya, setiap kali saya merasa kayaknya susah, saya berhenti sejenak, cari referensi baru, cari cara baru untuk menyelesaikan. Nah ini yang perlu kita sampaikan ke anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Oke. Seorang profesor psikologi yaitu Cornell Drake yang mengajar atau dia dari Stanford University melakukan sebuah eksperimen kelas A dan kelas B. Ini menggambarkan ini ya cara bagaimana residensi itu bisa tumbuh dan hancur di diri anak-anak. Di kelas A diberikan pujian, di kelas B diberi dukungan. Jadi mereka dikasih soal yang sama. Kemudian ketika akhirnya kelas A menyelesaikan tugas tersebut, dia mengatakan kamu hebat, kamu pintar. Sedangkan di kelas B mereka diberi dukungan. Luar biasa usahamu untuk mencapai prestasimu sekarang. Gitu. Nah sampai akhirnya ketika kamu tadi melanjutkan dengan memberikan soal baru, dikasih pilihan. Ada dua soal baru yang akan Bapak berikan. Ada yang tingkatan mudah dan ada yang tingkatannya sulit. Dan ternyata di kelas A memilih mengerjakan soal yang mudah. Kenapa? Iya. Silakan Ibu, berbicara. Mana Ibu? Iya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa tiba-tiba si anak ini lebih memilih soal yang lebih mudah? Ya, oke. Jadi ini seperti yang terjadi di kelas, kayak kelas 7 dan kelas 7A. Oke. Dikasih soal, rata-rata itu kelas 7B lebih memilih soal yang mudah. Oke. Karena kenapa? Keseringan saya selalu di kelas 7B karena apa?
siswanya selalu mendengar dibanding kelas 7A. Tetapi pikiran mengerjakan soal kelas 7A itu lebih tertantang untuk menjawab soal yang sulit. Karena saya selalu membanding-bandingkan. Ternyata efek dari membanding-bandingkan itu di kelas 7A, 7A terpicu untuk mau lebih baik dari kelas 7B. Oke, Masya Allah, terima kasih tentang Bu Siti ya. Jadi Bu Siti berbagi pengalaman ke kita bagaimana dia memberikan pujian untuk di kelas sebelah dan kelas sebelahnya juga diberikan dukungan ya, seperti itu. Jadi dan ternyata memang di kelas A karena dia sudah merasa hebat di dirinya, maka dia akan memilih cara yang aman, bermain aman, kan? Iya, dia tidak mau keluar dari zona nyamannya. Ayo, kapan kau pilih ini yang susah, tidak hebat maka nanti, tidak pintar maka, iya kan? Sebaliknya di kelas B, dia akan memilih tantangan yang lebih luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang diberi dukungan, dipuji atau diberikan masukan ke mereka adalah bagaimana prosesnya mereka dalam mencapai prestasi itu, bukan hasilnya. Nah itu ya Bapak Ibu, perbedaan yang terkadang memang kita tidak, kadang mungkin kita tidak sadari bahwa kita sebenarnya ini lagi membentuk anak-anak untuk berpikir bukan berpikir ya, untuk merasa bahwa aduh saya kayaknya lebih memilih nih untuk cari aman saja gitu. Nah kita lanjut ya Bapak, hari ini perbedaan pujian dan dukungan. Fokus pada orang kalau pujian, sedangkan dukungan itu dia fokus kepada perilaku dan tadi prosesnya, lebih kepada hasil. Kalau ini lebih kepada hasil, kalau ini lebih kepada proses. Orang dewasa sebagai subjek, Bapak Ibu bangga padamu, itu pujian. Dan jujur micu, saya juga pernah mengatakan itu. Masya Allah, bangga punya, gitu. Berfokus kepada kita, kepada diri kita. Kalau di dukungan anak sebagai objek, kamu pasti bangga dengan dirimu sendiri, gitu. Karena akan ada tekanan ibu bapak ya. Kalau kita mulai bangga sekali sama kamu, jujur ya saya merasakan itu sebagai seorang anak. Pernah dikatakan seperti itu oleh guru saya memilih cari aman. Kayak gitu tadi. Nanti tidak bangga nih guru sama saya. Dan saya pun berbuat sesuai dengan apa keinginan guru. Maksudnya kayak bilang Kak, tidak peduli pada dirimu sendiri, saya lebih fokus ke guru itu. Selanjutnya, orang dewasa sebagai yang mengontrol. Bapak, Ibu senang kamu mau dengar nasihat kami. Jadi selalu patokannya ke kita, padahal ini anak yang mau berubah ini. Kemudian, kalau yang di dukungan, Ibu Bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Fokus pada kesempurnaan hasil. Wah, seorang merdu sekali. Bukan dari prosesnya ya. Fokus pada usaha dan progres. Kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Jadi kalau yang mungkin lomba anak-anak, hargai prosesnya itu. Kemudian menjadi takut berbuat salah. Nah ini tadi ya Bapak Ibu, kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Ya ini bisa jadi kita bilang ini ke anak yang ada di rumah Bapak Ibu. Kalau dukungan, semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo terus coba. Gitu. Jadi Bapak Ibu bukan berarti kita menghapus pujian ya, tidak sama sekali. Tidak sama sekali, tapi fokusnya kita diubah. Yang awalnya mungkin di hasil, kita mulai berusaha di proses gitu, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ada istilah menarik dalam psikologi perkembangan ya, yaitu ordinary magic. Ya ini, Bapak Ibu. Dalam konteks pendidikan, penerapan ordinary magic berarti fokus pada pembangunan, pemeliharaan faktor-faktor pelindung yang mendukung resiliensi murid melalui praktik-praktik sehari-hari yang terintegrasi dalam lingkungan sekolah. Jadi Ibu Bapak, resiliensi itu Ibu Bapak, daya ungkit itu tidak tumbuh karena sesuatu yang luar biasa, tapi dia tumbuh dari hal-hal kecil yang konsisten Ibu Bapak. Contohnya ketika kita rutin menyapa anak-anak dengan hangat, kemudian
semua orang, bapak, ibu guru maupun siswa itu bisa memasukkan kata-kata motivasi, semangat, apapun itu ke dalam kotak ini dan setiap orang bisa membuka dan membaca. Ini hal kecil, mungkin langkah kecil yang mungkin menurut kayaknya ini, tapi bapak ibu bisa terjadi ya, karena ini merasakan juga penelitian gitu. Jadi bisa memberikan efek kepada orang-orang yang mungkin pada saat itu lagi terluka hatinya, lagi galau. Ketika dia membaca pesan yang menggugah, dia akan sadar dan bangkit kembali, ya kan? Dan kita mungkin sama, kalau kita scroll TikTok tiba-tiba atau scroll Instagram, dia lagi galau-galau ini, tiba-tiba kita baca, oh Masya Allah, ternyata saya harus bangkit kembali. Oke ya, kita lanjut dulu Bapak. Nah ini ada cara bagaimana kita membantu murid untuk menerima dan bangkit dari kegagalan. Ada 5 tahap. Pertama, empati atau validasi perasaan mereka. Contohnya, saya tahu kamu sedih, saya tahu kamu kecewa. Kemudian pengakuan usaha, tapi Insya Allah ini usaha taknya, gitu. Sudah luar biasa lagi. Framing atau perspektif positif. Usaha yang kamu lakukan itu kamu sudah berlatih dengan baik, kamu sudah usaha dengan baik. Sisa berarti kalau ini ceritanya kalah dalam pertandingan ya. Sisa kita kembali memperhatikan dari kegagalan ini ada yang bisa kita perbaiki. Kemudian penegasan nilai diri di luar hasil ya. Sudah semangat sekali tidak menyerah. Walaupun mungkin kita tahu lawanmu itu di sana sudah meraih juara umum tahun lalu, tapi luar biasa sekali nih, tidak menyerah. Dan yang terakhir, dukungan atau harapan, bisa kita mungkin kalimatnya seperti ini. Ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama untuk berlatih lebih giat lagi. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian cara yang kedua bisa kita lakukan untuk memberikan dukungan kepada anak-anak kita adalah ini. Namanya jurus apa ya? Dibaca burger atau burger? Burger, ya. Jadi ini ada burger, ada rotinya itu di atas, kemudian isi daging, kemudian roti. Apresiasi, koreksi, dan apresiasi. Terkadang Bapak Ibu, kita di sini tidak berniat jadi menyakiti orang lain. Kepada rekan teman tadi pasti begitu. Kepada anak-anak tak mungkin mau dikasih koreksi, tapi ternyata kata-kata yang keluar itu malah menyakiti hati mereka. Bapak Ibu, nah ini bisa kita pakai ini, kasih dulu apresiasi, ya contohnya di atas. Kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Nah, bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu menontonmu dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Nah ini ceritanya ketika ada anak yang gagal dalam pertandingan sepak bola. Mungkin Pak Denny, Masya Allah. Ya karena selalu bawa anak-anak pergi berlatih. Ibu Siti juga yang selalu bawa anak-anak pergi lomba ya, itu luar biasa sekali. Nah ini yang terakhir, Bapak yakin kamu bisa memberikan yang terbaik gitu. Jadi ini tips ya, salah satu tips yang bisa kita berikan untuk anak didik kita. Apresiasi, koreksi dan apresiasi. Oke, nah ini ada cerita ya, saya cerita sedikit dulu. Bapak Ibu bisa perhatikan 4 kotak ini, bisa disaksikan. Sebenarnya di bagian mana kita ini? Tegas, tidak lembut, tegas, lembut, tidak tegas, tidak lembut, tidak tegas, tapi lembut. Ya, kira-kira posisi mana kita ini ya, Bapak Ibu? Saya cerita dulu. Ya silakan pilih sendiri bagaimana nih Bapak Ibu. Saya cerita dulu ya. Tegas itu bukan berarti keras. Ya Bapak Ibu ya, tegas bukan berarti keras. Ibu burung ketika dia mengajari anaknya untuk terbang, iya, ibu burung itu tega dibalut es. Apa esnya? Sadar, sayang, dan semangat, gitu. Support, itu esnya. Jadi ibu burung itu setiap beberapa ketika dia sudah merasa bahwa anaknya ini sudah mampu untuk terbang, itu kasih dia nanya Bapak Ibu. Coba. Iya, kasih dia yang sekilas mungkin kita merasa bahwa itu
tegas tidak lembut. Modelnya kepada saya di sini ya, bisa diperhatikan Bapak Ibu hasil orang tua menang, anak kalah. Kalau tidak tegas tidak lembut, siapa ini tidak tegas tuh, tidak lembut tuh. Orang tua dan anak sama-sama kalah. Kalau tidak tegas tapi lembut, apa yang terjadi? Orang tuanya kalah, anaknya menang. Nah ini yang posisi yang sebenarnya kita harapkan Bapak Ibu. Tegas plus lembut. Orang tua menang, anak juga menang. Gitu. Iya, oke. Ya ini sebagai apa ya? Kegiatan terakhir kita, bentuk pengaplikasian dari konsep yang kita lakukan hari ini. Saya persilahkan masing-masing atau per kelompok bisa kayak kelompoknya tadi bisa untuk membuat kalimat. Ya, kalimat ini ya, yang ketika ada anak yang menghadapi kegagalan. Contoh ini saja, yang paling dekat dengan kita, di sini ya. Pada saat itu lomba karnaval, lomba pramuka. Ternyata kita gagal mendapat juara. Kira-kira kalimat seperti apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak? Jadi ibu-ibu bisa pakai ini apa ini teknik burger. Sepakati saja, ibu mau pakai yang teknik burger atau yang teknik yang ini? Yang ini boleh. Pasaro milih yang teknik yang ini. Yang lain ibu bapak silakan boleh mungkin pakai teknik burger. Apresiasi, koreksi dan apresiasi. Oke. Bayangkan dengan bapak ibu ya, masya Allah. Ya, silakan ini untuk pengaplikasian ya dari kita tadi sudah ya, iya silakan foto dan apa. Ya itu tadi situasinya ya Bapak Ibu, anak-anak yang sudah luar biasa berjuang untuk ikut lomba pramuka kemarin dari apa ya, karnaval ya Pak? Ya, iya karnaval. Tapi ternyata kita tidak dapat juara, Desti. Ya silakan. Saya minta nanti 5 orang untuk mengungkapkan hasil prakteknya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Indonesia kalau terlalu banyak masuk katanya, kasih keluar semua ini. Oh ya bisa jadi. Ya oke ya. Oke ibu bapak sudah selesai. Oke masya Allah. Saya minta perwakilan di sini 1, di sini 1, di sini 2 atau 3. Banyak semua boleh ini punya ya. Ya oke ke sini dulu. Siapa yang mau belajar tadi bisa atau gimana? Baik, yang saya pakai teknik burger, di mana apresiasi, kemudian koreksi, terus apresiasi. Tapi ini belum selesai. Ya. Oke, tidak apa-apa. Yang pertama apresiasi persoalan lomba, kalau lomba ya. Iya. Nah, di lomba kata-katanya itu, wah saya tahu kalian sudah berusaha keras untuk lomba ini. Saya bangga karena kalian tetap berusaha dan mencoba meski tidak juara. Itu sudah luar biasa.
itu adalah bentuk apresiasinya. Oke. Kemudian bentuk koreksinya, karena hasilnya belum sesuai dengan harapan, kita coba cari tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Kira-kira menurut kalian hal apa saja yang perlu diperbaiki dalam lomba ini? Oke, lanjut. Saya yang belum selesai lagi. Oke, belum selesai apresiasinya. Ya, oke, terima kasih teman-teman untuk Pak Dey. Ya, di kelompok ini tadi Masya Allah ya, diskusinya luar biasa. Silahkan, Masya Allah Ibu Risma. Oke, ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sama dengan Pak Dedi, kami menggunakan model burger tadi ya, apresiasi, koreksi dan apresiasi. Oke, untuk apresiasi yang pertama di sini adalah ucapan terima kasih atas usaha, semangat dan kerja kerasnya dalam berlatih. Dan koreksinya, namun perlu ada perbaikan usaha yang lebih keras lagi dan berlatih lebih maksimal. Ya. Terus apresiasi, tetapi kalian telah memberikan penampilan yang terbaik. Ya. Itu kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus. Yang selanjutnya di tim sini terakhir Pak Sarwi karena adanya Masya Allah sebuah surat ya. Oke, sama dengan kelompoknya Ibu Risma, saya menggunakan yang burger. Oke. Terkhusus ini untuk anak wali saya tercinta Agus Lumika. Masya Allah. Ya, oke. Ibu sedang melihat Agus Lumika sudah fokus dalam pembelajaran hari ini dibandingkan dari hari-hari sebelumnya. Koreksinya, namun akan lebih baik jika Agus Lumika bisa mempertahankan fokus ini sepanjang pembelajaran dan tidak mudah menyerah. Oke. Apresiasinya, hebat, kamu berhasil mempertahankan fokusmu dalam pembelajaran. Ibu harap kamu bisa mempertahankan terus ya nak. Oke, Ya, seperti seperti Ibu itu. Sri, Masya Allah. Ini pengalaman pribadi Ibu Sri ya. Kita tahu juga bagaimana Ibu Sri dalam menangani Agus Lumika menjadi guru walinya itu luar biasa. Saya Masya Allah turut luar biasa ya mengapresiasi usahanya Ibu Sri. Ya, oke. Sekarang boleh Ibu Sri. Silakan, silakan. Tidak apa-apa. Boleh Pak Sarwan dulu, Ibu Siti dulu silakan. Tidak apa-apa. Ya, oke. Kita tidak ada bagian itu. Iya, silakan. Tidak apa-apa. Udah menangis nih ya, oke. Ya, jadi pengalaman selama saya membawa anak-anak lomba. Kalau kalah, apresiasi yang pertama saya ucapkan itu kalian sudah menunjukkan yang terbaik. Baik itu selama proses latihan, bahkan sikap disiplin kalian ya. Terus untuk koreksinya dari seluruh kegiatan yang kalian lakukan baik itu lomba ataupun proses latihannya, kalian harus petik pelajaran dari hal yang kalian lakukan saat mengikuti lomba ataupun tidak. Terus masih koreksinya, ibu lihat tadi pada saat lomba kepercayaan diri kalian itu menurun, mungkin karena lawan yang kalian takuti ataupun sorakan dari penonton, tapi itu jangan dijadikan hal untuk menghalangi kalian menjadi sang juara. Terus apresiasi akhir, ya terima kasih sudah berani mengambil kegiatan positif. Kalian sudah memiliki kesadaran untuk mewakili sekolah mengikuti kegiatan lomba. Kalian yang terbaik dan tidak ada yang di bumi. Masya Allah, tepuk tangan. Ya, ini salah satu guru yang Masya Allah ya, selalu mengenal pergi lomba dan memang butuh kata-kata seperti itu untuk membangun kembali semangat anak kita. Oke, yang terakhir dari Bapak Sarwan, silahkan Bapak. Oke, baik. Kata-kata motivasi biasa ketika anak-anak gagal dalam meraih juara. Anak-anakku yang tersayang, meskipun kalian belum mendapatkan juara, bukan berarti apa usaha yang selama ini kalian lakukan itu sia-sia. Selama ini kalian sudah latihan sangat keras, sudah mengarahkan seluruh kemampuan yang kalian miliki. Itu terlihat dari penampilan kalian pada hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa kalian memiliki semangat yang tinggi
tanggung jawab, mampu bekerja sama dengan baik dan tidak egois, yakni mampu mengutamakan kepentingan tim daripada kepentingan sendiri. Gagal bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah kesuksesan. Ayo buktikan ke depannya kalian lebih baik daripada hari ini. Oke, Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Saro. Ya, baiklah Ibu Bapak semua. Inilah rangkaian kegiatan kita untuk di sesi pertama ini. Untuk pengaplikasiannya dengan Ibu Bapak membuat kalimat apresiasi, koreksi dan juga apresiasi dengan teknik bareng.